Harapan Bos Dorna untuk MotoGP 2021. Bos Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta, berharap kompetisi MotoGP 2021 akan berjalan dengan jadwal yang normal. MotoGP 2020 belum berakhir, namun Bos Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta, sudah memikirkan jadwal untuk kompetisi MotoGP 2021. Carmelo Ezpeleta bahkan sudah membocorkan sedikit jadwal yang akan dimainkan dalam kompetisi MotoGP musim depan. Dalam jadwal yang dibocorkan oleh Carmelo Ezpeleta disebutkan pada bulan Maret 2021 akan ada seri yang berlangsung di Qatar. Kemudian seri terakhir dikabarkan akan berlangsung di Valencia pada bulan November 2021 mendatang. Kami harus memulai di Qatar pada Maret dan selesai di Valencia pada bulan November, kata Carmelo Ezpeleta. Demi terlaksananya MotoGP pada musim depan, Carmelo Ezpeleta berharap satu hal, yaitu agar kompetisi berjalan normal. Ide kami untuk musim depan adalah memiliki jadwal yang normal. Kami memiliki banyak kemungkinan, tetapi yang terpenting adalah kami telah menunjukkan bahwa kami dapat terus balapan meskipun terjadi pandemi, jelas Carmelo Ezpeleta. Carmelo Ezpeleta juga mengatakan bahwa kini pihaknya telah berhasil menunjukkan bahwa pedok yang digunakan juga aman dari virus corona. Kami telah menunjukkan bahwa pedok kami tidak memiliki resiko, tambah Ezpeleta. Berbekal hal itu, kemungkinan besar musim depan Dorna Sport dapat melangsungkan balapan MotoGP 2021 dengan jadwal yang normal. Selama ini, dalam MotoGP 2020, kendala yang dialami Dorna Sport dalam melangsungkan MotoGP adalah sulitnya mendapat izin untuk menggunakan sirkuit yang dipilih. Namun, dengan pembuktian beberapa seri sebelumnya di tahun ini yang berjalan lancar, tak menutup kemungkinan akan lebih banyak sirkuit yang mengizinkan Dorna Sport untuk menggunakan sirkuitnya untuk balapan. Dengan catatan mendapatkan izin berkompetisi dari negara terkait dan pengelola sirkuit yang ditunjuk untuk menjadi tuan rumah. Sejauh ini, pada kompetisi MotoGP 2020, kompetisi masih berjalan sengit dan belum ada pembalap yang sudah bisa disebut sebagai juara. Sebab selisih poin antara pembalap sangatlah dekat. Namun Fabio Quartararo masih terdepan dalam perebutan gelar juara dunia. Berkat Valentino Rossi, Fabio Quartararo masih aman dari kejaran Joan Mir. Meski tampil buruk di MotoGP Prancis 2020, Fabio Quartararo masih mempertahankan posisinya sebagai pemuncak klasemen MotoGP 2020. Fabio Quartararo yang finish ke-9 menambah 7 poin sehingga kini total mengoleksi 115 poin. Kebetulan di saat yang sama, Joan Mir hanya finish ke-11, tidak lebih baik dari Quartararo. Mir sebenarnya cukup percaya diri untuk balapan basah di Le Mans. Suzuki juga mempunyai race pace bagus sejak sesi praktis, terbukti Alex Rins juga kompetitif saat balapan. Sayangnya Mir harus melaju melebar di Dunlop Season pada lap pertama karena menghindari Valentino Rossi yang mengalami crash. Joan Mir tepat di belakang Valentino Rossi ketika jatuh, sehingga mau tak mau harus melaju di luar trek agar tidak menabrak. Pembalap Suzuki ini kehilangan banyak posisi karena insiden Valentino Rossi. Kini Mir tertinggal 10 poin dengan koleksi 105 poin di posisi kedua. Sementara itu, Andrea Dovizioso yang finish keempat mempertipis selisih dengan Quartararo dan Mir. Valentino Rossi yang sebelumnya ada di posisi ke-11 klasemen kini semakin masuk ke dalam lagi ke posisi ke-13 karena gagal menyelesaikan balapan. Joan Mir bersyukur tak jatuh di MotoGP Prancis 2020. Pembalap Suzuki X-Star, Joan Mir, mencoba untuk menerima hasil kurang maksimal yang ia dapatkan di MotoGP Prancis 2020 akhir pekan kemarin. Rider asal Spanyol itu hanya finish ke-11 pada balapan yang berlangsung di sirkuit Le Mans. Padahal bersaing di posisi depan jadi salah satu ambisi pada balapan kali ini. Hal itu guna menjaga peluangnya untuk tetap berada di trek persaingan gelar juara dunia MotoGP 2020. Namun kenyataan berkata lain. Mir yang mengawali balapan dari posisi kurang menguntungkan sulit untuk mewujudkan targetnya bersaing di posisi depan.
Terlebih, cuaca juga menjadi kendala sebagian besar pembalap pada balapan kali ini. Kondisi lintasan yang basah akibat guyuran hujan juga membuat beberapa pembalap mengalami insiden dan hal itulah yang dihindari Mir demi bisa meraih poin di Le Mans. Saya kehilangan banyak waktu di awal balapan di mana saya menghindari kecelakaan dan kemudian saya mulai berjuang keras untuk mendapatkan grip. Setelah itu, saya mulai mengikuti ritme dan saya merasa sangat baik dengan motornya meski dalam kondisi yang sama. Saat itu sudah terlambat untuk mengejar ketertinggalan pembalap, tetapi balapan yang bagus untuk mencoba dan mendapatkan poin maksimal, jadi saya senang tentang itu. Saya berada di urutan ke-9 menuju season terakhir, tetapi kemudian saya kehilangan garis ideal ketika Fabio melakukan overtake dan membuat saya melebar. Tapi ini balapan dan apapun bisa terjadi, kata Joan Mir. Terlepas dari hasil kurang memuaskan yang diraihnya di seri Prancis, Mir berharap bisa bangkit dengan segera. Rekan satu tim Alex Rins itu berambisi untuk kembali unjuk gigi pada balapan berikutnya di MotoGP Aragon 2020. Kami harus menerima hasil ini dan kembali lebih baik untuk balapan berikutnya. Saya berharap mendapatkan hasil yang bagus akhir pekan depan di Aragon, tutup Joan Mir. Marquez gila bikin sensasi di MotoGP Prancis 2020. Pembalap Repsol Honda, Alex Marquez, membuat sensasi hebat dalam gelaran MotoGP Prancis 2020. Bagaimana tidak, pasalnya Marquez yang start dari posisi ke-18 justru mampu menyelesaikan balapan di urutan kedua. Tentunya, tak ada yang menduga sama sekali Marquez mampu meraih podium di MotoGP Prancis 2020. Lebih mencengangkan lagi, itu adalah podium pertama yang diraih oleh pembalap Honda dalam kejuaraan dunia MotoGP 2020. Marquez sendiri menilai apa yang dilakukannya tersebut sebagai hal yang gila. Meski begitu, Marquez sedari awal sudah menyadari bahwa bukan hal yang mustahil untuk bisa membuat kejutan dalam balapan. Itu adalah balapan yang panjang dan sulit. Start dari posisi ke-18 itu gila. Tetapi saya tahu sejak awal bahwa sesuatu itu mungkin. Tentu saja saya tidak memikirkan tentang podium. Awalnya cukup bagus, saya menyerang di tikungan pertama yang agak beresiko. Tapi kemudian saya harus menaikkan suhu roda depan karena kami memiliki versi medium di atasnya. Kuncinya adalah saya kehilangan waktu dengan Dovizioso karena dia sangat cepat di trek lurus dan kuat dalam menginjak rem. Jadi saya harus mencari tempat lain untuk menyalip antara tikungan keempat atau keenam yang beresiko, kata Alex Marquez. Gagal finish lagi, Valentino Rossi sangat memalukan. Pembalap Monster Energi Yamaha, Valentino Rossi, mengalami kecelakaan saat melakoni gelaran MotoGP Prancis 2020 di sirkuit Le Mans. Tak ayal, kondisi ini membuat Rossi geram dan disebutnya sebagai hal yang sangat memalukan. Kecelakaan tersebut pasalnya membuat Rossi mengalami gagal finish dalam 3 balapan beruntun. Pada 2 seri sebelumnya, pembalap berjuluk The Doctor itu tidak melaju hingga garis finish juga karena mengalami kecelakaan. Kendati demikian, menurut Rossi, kecelakaan yang dialaminya sekarang adalah yang paling memalukan. Sebab ia terjatuh sesaat setelah start karena tidak bisa menghindari kerumunan para pembalap yang berjejeran di lintasan. Ini sangat memalukan. Kecelakaan yang terjadi di tikungan pertama adalah yang terparah. Saya tidak bisa merasakan motornya atau melakukan putaran. Sekarang saya dalam momen yang sulit, kata Valentino Rossi. Dalam balapan tersebut, sebenarnya bukan hanya Rossi yang mengalami kesulitan, namun para pembalap Yamaha lainnya juga. Pasalnya, balapan dilangsungkan dengan kondisi lintasan yang tidak sepenuhnya basah setelah diguyur hujan. Sebelum MotoGP Prancis 2020 dilangsungkan, hujan sempat mengguyur sirkuit Le Mans. Namun, hujan yang turun tidak merata. Meski begitu, Race Direction menyatakan untuk menggelar wet race dan para pembalap pun dipersilahkan mengganti ban. Jika kami berkendara dengan ban hujan, tetapi lintasan tidak sepenuhnya basah, maka kami memiliki masalah. Sebaliknya, kami juga menderita saat kami berkendara dengan ban kering, tetapi lintasan tidak sepenuhnya kering, kata Valentino Rossi.
Rossi sendiri sebenarnya mengharapkan agar bisa melakoni balapan di lintasan yang kering, karena hal itu akan membuat motor Yamaha bisa melaju lebih cepat di Le Mans. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Saya memiliki masalah dengan akselerasi dan tidak banyak cengkraman dengan ban belakang. Kami mengharapkan balapan dalam kondisi yang kering, maka kami akan menjadi lebih kuat, tutup Valentino Rossi. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.